Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Laude Paliaksan dengan NIM S1S1221006 dari jurusan Teknik Informatika, tepatnya dari Fakultas Teknik. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran untuk mata kuliah struktur data yang menjadi tugas saya yaitu tugas keempat. Mungkin langsung saja saya akan coba buka PDF-nya. File PDF. Baik, jadi yang akan saya jelaskan dan praktekkan yaitu untuk judulnya itu stack, quiz, and dequiz, data structure, and algorithm with Python, lecture 6. Baik, untuk menguasai stack, dari konsep dasar hingga implementasi, stack mungkin terdengar sederhana, tapi jangan tertipu. Struktur data ini memiliki peran krusial dalam banyak aspek pemrograman dan komputasi, dari manajemen memori dalam bahasa pemrograman hingga algoritma pencarian yang kompleks. Stack itu dia ada di mana-mana. Ini stack. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan atau kurang lebih mungkin 1 jam, saya akan membahas tentang apa itu stack, bagaimana cara kerjanya, dengan bagaimana saya bisa mengimplementasikannya dalam kode. Dan di sini saya juga akan melihat beberapa aplikasi dunia nyata yang menggunakan stack. Jadi siapkan pikiran kawan-kawan dan kita akan mulai berpetualang di dalam stack dan modul-modul ini. Kita akan coba nge-review. Baik, yang pertama itu stack. Kita mulai dengan memasuki definisi sederhana dari stack ini. Jadi, stack ini adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in first out atau ini LIFO. Apa artinya ini? Oke, baik. Saya kasih teman-teman satu analogi ya, satu contoh. Biar mungkin teman-teman bisa tahu dan bisa terbayang-bayang di pikiran teman-teman yang menonton ini. Bayangkan, sebuah tumpukan piring ketika kita menambahkan piring. Ini tumpukan ini misalnya, tumpukan tuh ini. Kita tambahkan lagi piring, tumpukan, tambahkan lagi piring baru satu. Kita letakkan di atasnya, di atas tumpukan tersebut. Dan ketika kita ingin mengambil piring tersebut, kita pasti akan mengambilnya dari atas kan? Tidak mungkin dari bawah, jatuh nanti. Dan piring terakhir yang kita tambahkan adalah yang pertama saat kita ambil. Itulah esensi dari steak itu sendiri. Jadi, kita masuk ke sini. Dua operasi utama untuk memiliki steak. Di sini terdapat 2 poin, yaitu apa? Pas, push atau pop. Jadi push ini dia berfungsi untuk menambahkan item ke atas tag. Sedangkan pop dia mengambil dan menghapus item dari atas tag. Sekarang mungkin mari kita atau saya pribadi kita lihat beberapa contoh penggunaan tag dalam dunia nyata. Mungkin yang pertama itu internet browser atau browser internet. Ketika kita mungkin menjalani browser atau menjelajahi internet. Browser kita menggunakan stack untuk melacak halaman yang dikunjungi. Setiap kali kita membuka halaman baru, alamatnya akan di-push ke stack. Ketika kita menekan tombol back, browser akan melakukan pop pada stack untuk kembali ke halaman sebelumnya. Yang berikutnya itu undo dalam text editor.
Hampir semua teks editor modern memiliki fitur undo. Nih, undo. Jadi setiap kali kita melakukan perubahan, editor akan menyimpan state sebelumnya ke dalam stack. Ketika kita menekan undo, editor akan melakukan pop pada stack untuk mengembalikan dokumen ke state sebelumnya. Jadi, meskipun sederhana, stack sangat powerful dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi software. Berikutnya itu mungkin kita akan masuk ke mungkin lanjut kita akan masuk ke the stack abstract data type atau stack sebagai abstract data type atau bisa kita singkat ADT. Sekarang mari saya mengajak teman-teman kita akan bicara tentang stack sebagai abstract data type atau ADT ini. Jadi sebagai ADT atau ADT, stack mendefinisikan serangkaian operasi tanpa menentukan bagaimana operasi-operasi tersebut diimplementasikan. Ini memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang dilakukan stack, bukan bagaimana melakukannya. Selanjutnya itu dia operasi dasar pada stack yang meliputinya. Di sini baik, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan coba meliputi operasi-operasi dasar pada stack. Yang pertama itu adalah S.push, yang dimana dia menambahkan elemen E di atas stack S. Yang berikutnya itu S.pass, yang di sini ada setelahnya itu diberikan simbol kurung kurung tutup kurung buka, yang dimana dia fungsinya untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas tanpa menghapusnya. Selanjutnya itu oh tadi itu maksudnya penjelasan dari stop. Selanjutnya itu S is empty, yang dimana dia akan mengembalikan true jika stack S kosong. Dan yang terakhir ini len S, dia mengembalikan jumlah elemen dalam stack S. Baik, mungkin langsung saja kita akan lihat bagaimana operasi-operasi ini bekerja dengan sebagai contohnya di sini kita bisa lihat ada tabelnya yang memiliki label operation, return value, dan stack contents. Untuk S titik pas 5 ini dengan yang mempunyai stack contentnya 5, dia ini memiliki keterangan berguna untuk menambahkan 5 stack kosong. Dan yang selanjutnya itu yang ini yang kedua, estetik pas 3 dengan stack contentsnya 5,3, dia akan menambahkan 3 di atas 5. Dan untuk len S yang memiliki return value 2, dia akan mengembalikan jumlah elemen 2. Dan untuk spop yang mempunyai stack content 5, dia akan menghapus dan mengembalikan 3. Mengembalikan 3. Selanjutnya tuh S titik is underscore empty dengan return value-nya false, stack-nya itu dia tidak akan kosong. Dan S titik pop dengan stack content yang kosong di sini, dia akan menghapus dan mengembalikan 5. Dan selanjutnya itu S titik is underscore empty yang mempunyai return value true, dia akan sekarang dia akan otomatis stack kontennya kosong. Dan untuk yang terakhir spop yang ini yang mempunyai return value error, dia dia error karena apa? Karena
tag kontennya itu kosong. Baik, kita akan perhatikan bahwa mencoba melakukan pop pada state kosong akan menghasilkan error seperti ini. Ini adalah perilaku yang diharapkan dan harus ditangani dalam implementasi kita atau teman-teman sendiri dalam mempraktikannya ke depan. Lanjut saja ke poin berikutnya yaitu simple array based stack implementation atau implementasi stack dengan Python. Sekarang mari kita implementasikan stack menggunakan Python. Kita akan menggunakan Python list sebagai struktur data yang mendasari stack kita. Ini adalah contoh dari adapter design pattern. Di mana kita mengadaptasi fungsionalitas list Python untuk memenuhi antarmuka stack yang kita inginkan. Yang pertama-tama itu kita akan mulai untuk mendefinisikan exception khusus untuk stack kosong. Baik, saya akan coba untuk mempraktekannya. Lanjut, saya akan mulai mempraktekannya. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Teman-teman mungkin bisa menggunakan kode editor lain, tapi kalau saya sendiri menggunakan kode editor Visual Studio Code. Lanjut, di sini kita menggunakan ekstensi Python. Iya. Lanjut. Oke, saya mulai coding saja. Kelas empty exception pas. Di sini saya akan coba mengcoding dulu. Nanti untuk kodenya saya akan coba untuk jelaskan. Baik, untuk awalnya seperti ini kelas empty pass. Jadi sekarang kita akan mengimplementasikan stack kita. Kelas ter kelas array stack. Kemudian dev init init dev init self. Kedua. Lanjut self data. Self big data sama dengan kurung kurawal. Lanjut dev len self. Lanjut return len self titik
underscore data. Push underscore data. Selanjutnya def is empty cell. Kedua spasi return len self titik underscore data. Sambingan kurung buka kurung tutup. Oke, 0. 0. Def push self spasi enter self titik underscore data titik open spasi desktop self if self is empty membuka kurung tutup kedua spasi rise empty kurung buka kurung tutup 1 stack is empty return self tick underscore data kurung kotak min1 def pop self if self titik is underscore empty if self is empty rise empty empty stack is empty return self titik underscore
data TikTok buka tutup. Baik, kurang lebih seperti ini codingannya. Kita atau saya pribadi akan membahas setiap metodenya. Jadi untuk init, ini adalah konstruktur kelas. Kelas saya inisialisasikan stack dengan list kosong. Yang berikutnya itu len. Dia akan mengembalikan panjang list yang mendasari stack. Sedangkan isEmpty, dia akan mengecek apakah stack kosong dengan memeriksa panjang list. Untuk push sendiri, dia akan menambahkan elemen ke atas stack menggunakan metode append dari list Python. Top, dia akan mengembalikan elemen teratas tanpa menghapusnya. Saya akan menggunakan indeks -1 untuk ini, indeks -1 untuk mengakses elemen terakhir dalam list. Dan untuk yang terakhir itu metode pop, dia akan menghapus dan mengembalikan elemen teratas menggunakan metode pop dari list Python. Di sini coba perhatikan bahwasannya top dan pop memeriksa apakah stack kosong sebelum mencoba mengakses elemen. Ini penting untuk mencegah error saat stack kosong. Baik. Oke, kurang lebih seperti inilah bentuk kodenya. Kita akan kembali ke PPT-nya. PDF, file PDF. Selanjutnya kita ke ini, analisis performa stack. Implementasi analisis. Ada itulah. Sekarang mari saya ajak kawan-kawan atau teman-teman yang menonton untuk kita akan sama-sama menganalisis performa implementasi stack kita. Yang pertama itu top, isEmpty, dan len. Semua ini dia beroperasi dalam waktu ini runtime. Oke, kita lihat di sini untuk waktunya atau runtime dia itu 01 atau biasa disebut waktu konstan. Mereka hanya melakukan operasi sederhana yang tidak tergantung pada ukuran stack. Yang kedua itu dia push dan pop. Satu-satu saya akan jabarkan. Push itu dia push dalam kebanyakan kasus. Ini juga runtime-nya dia 01. Namun ketika list yang mendasari perlu di resize. Biasanya ketika kapasitasnya penuh. Operasi ini menjadi ON, di mana N adalah jumlah elemen, tapi ini kalau kita mau bicara jarang terjadi. Sehingga kita katakan push ini memiliki 01 atau amortizer. Berikutnya penjelasan pada pop. Sama seperti pas dia. Biasanya O1. Tapi bisa menjadi ON juga dalam kasus terburuk ketika list perlu di resize. Untuk penggunaan ruang, stack kita menggunakan ON. Ruang di mana N adalah jumlah elemen dalam stack. Ini karena kita menyimpan semua elemen dalam list Python. Penting untuk dicatat bahwa performa ini membuat stack sangat efisien untuk banyak aplikasi, terutama ketika kita hanya perlu mengakses elemen teratas. Selanjutnya itu dia kita ke poin berikutnya, yaitu reversing data using stack.
atau penggunaan stack membalik data pada penggunaan stack. Salah satu aplikasi sederhana namun powerful dari stack adalah untuk membalik urutan data. Di sini mari kita implementasikan fungsi untuk membalik list menggunakan stack. Sini akan kita coba kembali ke kode editor kita, VS Code. Saya coba buatkan kodenya. Def reverse list kurung tutup data, kemudian S sama dengan array stack yang for element to data S titik push element for i in range len data kurung kotak i sama dengan S titik pop kurung buka kurung tutup. Oke, di sini ada terdapat error, saya akan coba memperbaikinya. Mana? Ini. Di sini saya menggunakan koma. Harusnya titik. Baik. Selanjutnya, sini saya akan coba membahas bagaimana fungsi ini dia bekerja. Yang pertama itu kan sini kita membuat stack baru. Kita iterasikan melalui list input dan push setiap elemen ke stack. Kemudian, kita iterasi melalui list lagi. List lagi. Kali ini mengisi setiap posisi dengan elemen yang di pop di stack, dari stack. Karena apa? LIFO itu dari stack. Karena sifat LIFO itu dia dari stack. Elemen yang pertama kali di push akan menjadi yang terakhir di pop. Sehingga membalik urutan data. Oke, baik. Saya akan coba mulai membuat baris code barunya. Lanjut. Mari kita akan bahas bagaimana fungsi ini bekerja. Sebelumnya lapar dari video dari malam. Nah, betul Komat. Jadi langsung saja kita akan coba untuk mengimplementasikan kode barunya. Yang pertama itu mylist sama dengan kurung kotak 1,2,3,4,5. Kemudian kita coba untuk memprint kurung tutup ketik 2 original list ketik 2 ketik 1 koma my underscore list seperti itu, enter, reverse underscore list kurung buka kurung tutup my list masih langsung printkan tik 2 reverse list koma my list. Oke,
Kurang lebih codingannya seperti ini. Saya akan coba menjalankan. Oke, di sini kita bisa lihat ya untuk hasilnya. Jadi ini adalah merupakan contoh sederhana namun efektif tentang bagaimana stack dapat digunakan untuk memanipulasi data. Selanjutnya, kita akan kembali ke penjelasan di PDF file. Selanjutnya itu lanjut ke penggunaan stack. Di sini kita akan memeriksa kecocokan tanda kurung. Sekarang, mari saya ajak teman-teman untuk kita akan melihat aplikasi yang lebih kompleks. Memeriksa kecocokan tanda kurung. Ini adalah masalah klasik dalam ilmu komputer dan sering muncul dalam pemrosesan ekspresi matematika atau parsing kode sumber. Idenya adalah memastikan bahwa setiap tanda kurung buka, memiliki tanda kurung tutup yang sesuai dan urutan penutupannya benar. Misalnya, gimana nih? Saya kasih masuk di chat GPT. Bisa buka di chat GPT. Bisa buka di sini ya, teman-teman. VS Code saya buatkan contoh simbolnya. Karena untuk menjelaskannya cukup ribet. Karena dia terlalu apa istilahnya? Saling terikat. Misalnya seperti ini ya. Petik 2. Kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya lagi kurung buka, kurung tutup. Seperti ini. Untuk tampilan visualnya. Agar teman-teman tidak perlu berbayang-bayang. Karena saya kasih satu analogi. Easy man. Dan contoh simbol seperti ini. Kurung buka, kurung tutup, kurung-kurung awal, kemudian kurung kotak. Dia ini akan terbaca apa? Valid. Tapi, kalau yang seperti ini, nih, kurung buka, kurung buka, kurung tutup, tapi untuk kurung tutupnya yang satunya saya hapus. Terbaca apa? Jangan usah kasih tahu. Lanjut untuk contoh keduanya seperti ini. Kurung buka, kurung tutup, kurung kuru awal, dihapus awalan dari kurung kuru awal, kita masukkan kurung-kurung awal di luar dari kurung-kurung tutup. Seperti ini. Maka otomatis dia bacaannya itu apa namanya? Tidak valid atau false. Kurang lebih seperti itu. Saya coba hapus dulu agar tidak mengotori baris-baris kode kita yang lain. Kita kembali ke modul. Lanjut. Mari kita akan coba implementasikan fungsinya untuk memeriksa kecocokan tanda kurung. Lanjut, kembali ke VS Code. Kita buat lagi fungsi. Def is underscore macet. Kurung buka, kurung tutup, expert. Titik 2. Kita buat apa namanya? Variabel lefty sama dengan petik 1, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal, dan apa? Kurung kotak. Untuk penutupnya kita hapus saja. Nih, seperti itu. Nih, 3 tanpa ada kurung penutup. Kurung awal saya yang kita pakai. Ini merupakan tanda kurung bukanya. Selanjutnya itu kita buatkan
untuk tanda kurung tutupnya atau yang ke kanan, simbolkan. Jadi dia kurung kotak, kurung kurawal, dan kurung tutup. Yang ini merupakan tanda kurung tutupnya. Lanjut. S sama dengan array stack, kurung buka kurung tutup, enter, for c in expert, enter, if c in expert, if c in expert, if c in expert, for c in expert, if c in lefty harusnya, in lefty, tik 2, s titik push, kurung buka kurung tutup c. Ini merupakan dia ini pushnya setiap tanda kurungnya buka. Kemudian kita gunakan elif c in righty, kedua, enter, if s titik is underscore empty, kurung buka kurung tutup titik 2, dan enter. Kita coba untuk return false. Ini merupakan tanda kurung tutupnya lebih banyak artinya. Right, bukan right ini ya. Harusnya ini kita tambahkan juga righty. Return false. Selanjutnya itu if righty titik index kurung buka kurung tutup c, tanda seru, sama dengan left titik index kurung buka kurung tutup s besar titik pop, kurung buka kurung tutup 2, enter. Apa namanya, kemudian kita return lagi, return false, return false, kemudian kita return s titik is underscore empty, kurung buka kurung tutup. Jadi false-nya ini jika tanda kurung bukanya lebih banyak, lebih seperti itu. Perbaiki dulu indentasinya. Baik, mari kita akan bahas bagaimana fungsi ini bekerja. Jadi yang pertama itu kita mendefinisikan string yang berisi semua tanda kurung seperti ini dalam variabel lefty dan righty.
Yang dimana isi tanda kurungnya, tanda kurung buka, dan tutup yang valid. Kemudian, kita iterasi melalui setiap karakter dalam ekspresi. Jika karakter adalah tanda kurung buka, kita push ke start. Namun jika karakter adalah tanda kurung tutup, di sini ada dua poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu jika stacknya kosong, berarti ada tanda kurung tutup lebih banyak. Jadi kita akan return false. Namun jika tipe tanda kurungnya tidak cocok dengan yang terakhir, yang di pos itu kita akan return false. Jadi untuk di akhir ini kita akan return true. Jika dan hanya jika stack kosong atau semua tanda kurung buka belum tertutup. Setelah tertutup. Mari gas. Oke, kita akan coba run. Oke, tidak muncul. Oke, bukan tidak muncul ya, saya salah. Lanjut kita print. Kurung buka, kurung tutup. Is underscore macet. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian ini ya. Oh iya. Ini juga tutup. Tentunya kemudian kita petik satu. Ini ya dihilangkan. Bukan petiknya. Ini yang dihilangkan satu. Kemudian kita kasih masukkan lagi satu lagi kurungnya. Begini. Tambah lagi satu. Kemudian tambah lagi satu. Satu, dua. Eh, satu, dua, tiga. Tambahkan tiga ya. Satu, dua, tiga. Tambah lagi di sini satu. Seperti ini. Lebih. Kemudian kita akan print. Print. Kurung buka, kurung is. Kayaknya agak, teman-teman mungkin lihat saya sudah agak-agak redup. Jadi saya akan kasih menyala lampu ya. Nah, terang. Lebih enak lihatnya juga. Oke, kita langsung lanjut. Yang tadi mungkin dilupakan saja. Kita akan lanjut ke coding. Fokus ke kode. Macet, kurung buka, kurung tutup. Kemudian petik 2. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian petik 1. Ininya dihapus. Kemudian tambahkan lagi ini berapa? 1. Kemudian kurung kurawal. Kemudian kurung kotak. Tambahkan lagi yang satu di sini. Nah, lanjut kita buat lagi yang terakhir print. Is matched. Is matched dia is matched. Kurung buka, kurung tutup. Petik 1. Kemudian kurung tutup, kurung kurawal, dan kurung tutupnya di sini. Seperti ini ya, kurung tutup, kurung kurawal, kurung tutup, kurung kurawal lagi. Sepertinya kurung tutup, koma, kurung, kurung kurawal, kurung lagi, kurung kurawal lagi,
Seperti lanjut, kita akan coba jalankan tujuan Ryan. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya. False, false. Oke, lanjut. Fungsi ini dia sangat berguna dalam banyak aplikasi seperti compiler yang perlu memvalidasi sintaks kode atau aplikasi yang memproses ekspresi matematika. Lanjut saja, kita kembali ke modulnya. Kita sudah mencapai akhir ya, yaitu matching text in a markup language. Di mana di sini pengguna dia adalah di sini kita akan memeriksa teks dalam markup language dalam penggunaan stack. Sekarang mari saya ajak teman-teman, kita akan lihat aplikasi yang lebih kompleks lagi. Kita akan sama-sama memeriksa kecocokan teks dalam bahasa markup seperti HTML atau Hypertext Markup Language. Ini mirip dengan masalah kecocokan tanda kurung, tapi dengan beberapa perbedaan penting. Dalam HTML, kita perlu memastikan bahwa di sini ada tiga yang kita harus perlu pastikan. Yang pertama itu, hmm, setiap tag pembuka memiliki tag penutup yang sesuai, yang dimana contohnya kurung kurawal. Untuk pembukanya harus penutupnya juga kurung kurawal. Intinya yang sama dengan simbol penutupnya. Jangan simbol penutupnya kurung kurawal kita gunakan untuk penutupnya itu kurung kotak. Itu salah, itu penggunaan contoh penggunaan yang salah. Yang kedua itu tag-tag bersarang dengan benar. Tag yang dibuka terakhir harus ditutup pertama. Yang ketiga itu beberapa teks seperti BR atau break yang dimana dia akan otomatis enter ya, atau membuat lagi baris baru, atau image tidak memerlukan teks penutup. Itu merupakan contoh-contohnya. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman akan untuk melihat secara saya untuk mengimplementasikan fungsi untuk memeriksa kecocokan tag HTML. Baik, kita kembali ke VS Code. Lanjut, saya akan mulai main codingnya. Pertama itu def is underscore html underscore macet kurung buka kurung tutup raw titik 2 enter. S sama dengan array stack kurung buka kurung tutup enter. J sama dengan raw titik fin kurung buka kurung tutup petik 1 kurang dari. Ini merupakan teks pembuka pertama. Lanjut, kita akan buat perulangan while J tanda seru sama dengan minus 1,2. Enter, buat variabel K dengan raw titik fin. Di sini baterai saya mau lowbat, saya akan mencasnya dulu. Di sini saya akan coding sambil cas. Ya, saya akan siapkan dulu casnya. Oke, untuk teman-teman yang bertanya di sini saya menggunakan cas tipe
Sebenarnya di sini saya tidak sendiri, di sini saya teman-teman sama teman-teman perusahaan sing mempunyai semua dari background IT. Oke, kita lanjut saja. Oke, sama dengan raw titik fin. Hmm, nih. Kemudian kurung buka kurung tutup. Kurung buka kurung tutup. Ketik satu lebih dari koma J plus 1. Ini merupakan kita akan cari akhir tagnya. Sini kita buat lagi pengkondisian. Jika K sama dengan min 1, kan enter, kemudian return false. New tag sama dengan raw kurung kotak J plus 1 2K. Kemudian if not tag titik start with kurung buka kurung tutup titik 1 slice titik 2. Kemudian S titik push tag. Nah, kita buat lagi condition else. Kemudian if S titik is score empty kurung buka kurung tutup titik 2. Kemudian return false. Return false. Kemudian if lagi. If tag kurung kotak 1.2 kemudian seru sama dengan S titik pop kurung buka kurung tutup titik 2 enter return false dan enter J dengan raw titik fin kurung buka kurung tutup titik 1 kurang dari koma K plus 1 enter kemudian kita return S titik is underscore empty kurung buka kurung tutup. Jadi kita coba akan bahas. Kita di sini kita akan coba apa? Bahas ini cara kerja fungsinya. Saya akan coba jelaskan. Di sini kita mencari tag HTML menggunakan metode fin. Untuk setiap tag yang ditemukan. Di sini ada dua poin pembahasannya. Yang pertama itu jika ini tag pembuka, kita push ke tag. Namun jika itu tag penutup, kita bandingkan dengan tag teratas di stack. Jika ada ketidakcocokan atau stack tidak kosong di akhir, kita return false. Baik, saya akan coba lagi beberapa contohnya. Lanjut, kita buat dulu variabelnya HTML.
sama dengan satu dua, kita ketik dua ya. Ah, Ntar ini kita buat HTML-nya. HTML, HTML, sheet, title, test, title, sheet, body, kita akan tes. Kita body lagi. Tidak, kita buat P. Tidak di sini yang bukan kita akan bold. Kita buat lagi tag P. Paling contohnya. Kenapa paling? Nah, seperti itu. Lanjut body. Lalu HTML. HTML, baik, saya akan melanjutkan penjelasannya dari bagian terakhir, yaitu print is HTML message through. Jadi dalam contoh pertama itu kita memiliki HTML yang valid. Tidak sabar, saya ulang dulu penjelasan. Baik, lanjut. Saya akan lanjutkan dulu penjelasan dari bagian akhir nih. Kita akan print is underscore HTML underscore macet kurung tutup HTML, lanjut bed underscore HTML sama dengan petik 2 kurung tutup P. This is B warrior body format HTML. Print HTML mindset but HTML. Seperti yang kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hmm. Lanjut, saya kira kurang lebih seperti itu. Balik. Dalam contoh pertama itu kita memiliki HTML yang valid dengan semua tag yang cocok dengan benar. Fungsi kita mengembalikan true untuk ini. Dalam contoh kedua, kita memiliki HTML yang tidak valid di mana tag B itu tidak ditutup. Fungsi kita dengan benar mengembalikan files untuk ini. Fungsi ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi web seperti foldator HTML atau parser XML. Namun perlu diingat bahwa ini adalah implementasi sederhana dan tidak menangani sebuah kompleksitas HTML yang sebenarnya, seperti tag self-closing atau atribut pada tag. Selanjutnya itu, baiklah, saya akan coba penjelasan sedikit untuk meringkas materi-materi sebelumnya yang saya sudah jelaskan dan praktekkan yang telah kita pelajari pada pembelajaran tentang stack pada modul kali ini. Jadi, stack itu adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO, seperti saya bilang sebelum di awal tadi. Operasi utama stack adalah pass, yang dimana dia fungsinya untuk menambah elemen dan pop untuk menghapus elemen teratas. Stack dapat diimplementasikan dengan efisien menggunakan array atau list. Kebanyakan operasi stack
berjalan dalam waktu O1, membuatnya sangat efisien atau biasa disebut waktu konstan. Stack memiliki banyak aplikasi praktis, termasuk yang pertama itu membalik urutan data, memeriksa kecocokan tanda kurung dalam ekspresi matematika, dan validasi teks dalam bahasa markup seperti HTML. Stack mungkin terlihat sederhana, tapi kekuatannya terletak pada kesederhanaannya itu. Banyak algoritma kompleks dan struktur data lanjutan menggunakan stack sebagai blok pembangun dasar. Beberapa aplikasi lain dari stack yang mungkin menarik untuk dipelajari lebih lanjut meliputi evaluasi ekspresi postfix, implementasi fungsi rekursif menggunakan stack, depth first search dalam teori graphs, manajemen memori dalam sistem operasi dan bahasa pemrograman. Tapi teman-teman perlu ingat, pemahaman yang kuat tentang struktur data dasar seperti stack adalah yang fondasi penting untuk menjadi seorang programmer yang efektif. Teruslah kita berlatih dan eksplorasi. Begitu juga dengan saya. Saya juga di sini masih mahasiswa yang masih dalam proses belajar-belajar. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Ya, mungkin saya akan langsung tutup saja. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan dari saya pribadi yang kurang jelas atau mungkin belum dimengerti. Mau sekali lagi, saya mewakili diri saya sendiri. Sekali lagi meminta maaf atas kelalaian saya tersebut. Karena sejatinya saya juga adalah mahasiswa yang masih dalam taraf belajar. Akhir kata, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.